100 orang paling berpengaruh di dunia Part 3. 8 Johann Gutenberg tahun 1400 sampai tahun 1468. Lazim Johann Gutenberg dianggap penemu mesin cetak. Apa yang sebetulnya dia lakukan adalah mengembangkan metode pertama penggunaan huruf cetak yang bergerak dan mesin cetak dalam bentuk begitu rupa sehingga pelbagai macam materi tulisan dapat dicetak dengan cepat dan tepat. Tak ada penemuan yang terlompat dari pemikiran seseorang. Tidak juga mesin cetak. Segel dan bulatan segel yang pengerjaannya menganut prinsip serupa dengan cetak blok sudah dikenal di Cina berabad-abad sebelum Gutenberg lahir dan suatu bukti menunjukkan bahwa di tahun 868 sebuah buku cetakan sudah ditemukan orang di Cina. Proses serupa juga sudah dikenal orang di Eropa sebelum Gutenberg. Cetak blok memungkinkan pencetakan banyak eksemplar buku tertentu. Proses ini punya satu kelemahan. Karena satu set baru serta komplit dari cukilan kayu atau logam harus dibuat untuk sebuah buku. Dengan sendirinya tidaklah praktis untuk mencetak berbagai macam buku. Sering disebut orang sumbangan terpenting Gutenberg adalah penemuannya di bidang huruf cetak yang bisa bergerak. Dalam perkara ini pun hal serupa sudah diketemukan di Cina sekitar pertengahan abad ke-11 oleh seorang bernama Pi Seng. Huruf-huruf cetak aslinya terbuat dari semacam tanah yang tidak bisa tahan lama. Sementara itu beberapa orang Cina dan Korea sudah melakukan serentetan penyempurnaan dan berhasil baik sebelum Gutenberg. Orang-orang Korea menggunakan huruf cetak metal. Dan pemerintah Korea membantu sebuah pabrik peleburan untuk memproduksi huruf cetak di awal abad ke-15. Lepas dari semua ini, keliru juga jika menganggap Pi Seng seorang yang punya pengaruh spesial. Pada tingkat pertama, Eropa tidak belajar huruf cetak bergerak dari Cina melainkan atas kreasinya sendiri. Kedua, mencetak dengan cara huruf cetak bergerak belum pernah digunakan secara umum di Cina sendiri sampai baru-baru ini saja tatkala prosedur percetakan modern mereka pelajari dari Barat. Ada 4 komponen esensial cara percetakan modern. Pertama, huruf cetak yang bergerak. Berikut beberapa prosedur penyetelan dan peletakan huruf-huruf yang mapan. Kedua, mesin cetak itu sendiri. Ketiga, tinta yang serasi untuk menghasilkan cetakan. Keempat, bahan semisal kertas untuk mencetaknya. Kertas telah diketemukan di Cina bertahun sebelum mesin cetak oleh Sai Lun dan penggunaannya telah tersebar luas di Eropa sebelum zaman Gutenberg. Itulah unsur satu-satunya dari proses cetak Gutenberg yang sudah siap jadi. Meskipun orang lain pernah melakukan macam-macam pekerjaan terhadap tiap-tiap komponen itu, namun Gutenberg telah berhasil melakukan macam-macam penyempurnaan. Misalnya, dia mengembangkan metal logam campuran untuk huruf cetak. Menuangkan cairan logam untuk huruf cetak blok secara tepat dan teliti. Minyak tinta cetak serta alat penekan yang diperlukan untuk mencetak. Mesin cetak Gutenberg. Tetapi, sumbangan pikiran Gutenberg secara keseluruhan lebih besar dari siapapun juga dalam hal penyempurnaan mesin cetak. Arti pentingnya terutama terletak pada keberhasilannya menggabungkan semua unsur mesin cetak menjadi suatu sistem yang efektif dan produktif. Karena itu mesin cetak, berbeda dengan penemuan-penemuan lain sebelumnya, merupakan proses produksi besar-besaran yang utama. Sepucuk bedil dengan sendirinya jauh lebih efektif ketimbang sebuah busur dan anak panah. Sebuah buku hasil cetakan tak banyak beda dengan sebuah buku hasil tulisan tangan. Kelebihan mesin cetak dengan demikian terletak pada segi produksi besar-besarannya.
Apa yang telah dikembangkan oleh Gutenberg bukanlah sebesar sebuah alat atau penemuan akal, dan bukan sekadar serentetan penyempurnaan, melainkan suatu proses produksi lengkap. Perbendaharaan biografis kita mengenai diri Gutenberg langka sekali. Kita hanya tahu dia lahir di Jerman sekitar tahun 1400 di kota Mainz. Sumbangannya terhadap seni cetak mencetak terjadi pada pertengahan abad dan pekerjaan terbagusnya apa yang disebut Injil Gutenberg dicetak di Mainz sekitar tahun 1454 Anehnya, nama Gutenberg tak pernah tercantum dalam buku manapun. Tidak juga dalam Injil Gutenberg. Walaupun jelas dia sendiri yang cetak dengan alat penemuannya. Gutenberg tidak pernah tampak sebagai seorang usahawan. Benar-benar dia tidak punya keinginan dapat uang dari hasil penemuannya. Dia sering terlibat dengan dakwaan pengadilan yang mengakibatkan keharusan baginya membayar tebusan dalam bentuk alat-alat perlengkapannya kepada temannya bernama Johann Fuchs. Gutenberg wafat tahun 1468 di kota Mainz. Satu halaman dari kitab Injil Gutenberg yang asli. Salah satu pengaruh Gutenberg dalam sejarah dunia dapat mendatangkan keuntungan jika kita hubungkan dengan perkembangan di Cina dan Eropa di masa-masa berikutnya. Pada saat Gutenberg lahir, kedua daerah itu hampir sama majunya. Tetapi sesudah Gutenberg menemukan mesin cetak, Eropa melesat maju dengan cepatnya. Sedangkan Cina yang masih menggunakan cetak blok perkembangannya agak lambat. Mungkin berlebihan jika kita bilang perkembangan percetakan satu-satunya faktor yang jadi penyebab perbedaan tingkat kemajuan. Tetapi penemuan itu jelas punya arti penting yang tidak bisa disingkirkan. Juga penting dicatat jika hanya 3 orang dalam daftar buku ini hidup di masa 5 abad sebelum Gutenberg sedangkan 67 hidup di masa 5 abad sesudah wafatnya Gutenberg. Ini menunjukkan betapa penemuan Gutenberg amat berarti bahkan bisa disebut suatu penemuan penting dalam kaitan penarikan pelatuk revolusi kemajuan zaman modern. Alexander Graham Bell bahkan boleh saja tidak lahir ke dunia tetapi telepon tetap diketemukan pada saat yang sama dalam sejarah. Begitu juga bisa diambil contoh penemuan-penemuan lain. Tanpa Gutenberg, penemuan alat cetak modern akan tertunda beberapa generasi. Dan diukur dari hebatnya pengaruh yang ditimbulkannya. Tak salah lagi Gutenberg dapat kehormatan tercantum dalam daftar urutan buku ini. 9 Christopher Columbus tahun 1451 sampai tahun 1506. Columbus, dalam upaya mencari jalan dari Eropa ke timur, tak sengaja menemui benua Amerika yang membuatnya lebih berpengaruh dalam sejarah dunia, di luar dugaannya sendiri. Penemuannya sekaligus merupakan mahkota eksplorasi dan kolonisasi dunia baru dan sekaligus pula merupakan tonggak penting dalam sejarah. Columbus bagaikan membuka pintu bagi bangsa Eropa dua benua untuk pemukiman baru, menyebar penduduk dan menyediakan sumber kekayaan mineral dan isi bumi yang pada gilirannya mengubah wajah Eropa. Berbarengan dengan itu, penemuannya juga mengakibatkan hancurnya kebudayaan bangsa Indian. Dalam jangka panjang, penemuan itu melahirkan satu bangsa baru di benua belahan barat, yang dengan amat cepatnya membedakan diri dengan bangsa Indian selaku penduduk asli. Walhasil, Columbus membawa perubahan besar bagi bangsa-bangsa di dunia lama. Garis besar kisah Columbus bukan masalah baru. Dia dilahirkan di Genoa, Italia, tahun 1451. Tatkala berangkat dewasa, dia menjadi nahoda kapal dan seorang navigator yang cekatan.
Akhirnya Columbus yakin bukan mustahil menemukan jalan lebih praktis ke daerah Asia di timur dengan cara berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik, dan dia dengan tekun merintis tekadnya. Tentu saja niat besar ini tidak bakal terlaksana tanpa biaya cukup. Karena itulah Columbus membujuk Ratu Isabella pertama menyediakan anggaran untuk ekspedisi percobaannya. Kapalnya melepas sau pelabuhan Spanyol tanggal 3 Agustus tahun 1492. Melabuh pertama di Kepulauan Canary di lepas pantai Afrika. Membongkar sau di Kepulauan Canary tanggal 6 September dan berlayar laju arah ke barat. Sebuah pelayaran yang bukan main panjang. Sehingga tidak aneh jika para awak kapal merasa ngeri dan kepingin balik saja. Columbus. Tidak. Perjalanan mesti diteruskan. Sekali layar terkembang pantang digulung. Dan tanggal 2 Oktober tahun 1492 bagaikan seutas sutera hijau daratan tampak di haluan. Columbus kembali ke Spanyol bulan Maret berikutnya. Dari penjelajahan yang dahsyat itu disambut orang dengan penuh penghormatan. Sesudah itu dia melakukan serentetan pelayaran melintas Atlantik dengan harapan menjejakkan kaki di Cina dan Jepang. Tetapi sia-sia. Columbus tetap bersiteguh pada pikirannya bahwa dia sudah menemukan jalur perjalanan ke Asia Timur jauh sebelum orang lain sadar. Ratu Isabella menjanjikan Columbus jadi gubernur di pulau manapun yang ditemuinya. Tetapi selaku administrator dia betul-betul tidak becus sehingga dipecat dari jabatannya dan dikirim pulang ke Spanyol dengan tangan terbelenggu. Tetapi, sesampainya di Spanyol dia dibebaskan, hanya saja tak pernah diberi jabatan lagi. Kabar angin mengatakan Columbus mati dalam kemiskinan tanpa ada dana apapun. Tatkala kematiannya di tahun 1506. Kabar lain lagi ada jugalah sedikit harta kekayaannya. Kapal Nina, Pinta, dan Santa Maria berlayar menuju dunia baru. Jelas, pelayaran pertama Columbus merupakan perubahan revolusioner bagi sejarah Eropa, dan malahan punya pengaruh lebih besar bagi benua Eropa. Anak-anak sekolah semua menghafal tahun 1492 merupakan tahun penting. Walau begitu masih ada banyak kemungkinan yang keberatan menempatkan nama Columbus dalam urutan daftar buku ini. Salah satu keberatan adalah karena bukannya Columbus orang Eropa pertama yang menemukan dunia baru. Leif Erikson, pelaut Viking. Berabad-abad sebelum Columbus sudah menjejakkan kaki di benua Amerika, dan bolehlah dipercaya beberapa orang Eropa lain juga sudah menyeberangi Samudera Atlantik di masa-masa antara Leif Erikson dan Columbus. Dari sudut sejarah, Leif Erikson bukanlah tokoh penting. Hal-hal menyangkut penemuannya belum pernah tersebar luas. Begitu pula tidak meninggalkan perubahan apapun baik di Amerika maupun Eropa. Sebaliknya, berita penemuan Amerika oleh Columbus menyebar bagai kilat ke seluruh Eropa. Hanya beberapa tahun sekembalinya Columbus, dan sebagai akibat langsung dari penemuannya, banyak ekspedisi tambahan berdatangan di dunia baru dan penaklukan serta kolonisasi pun mulailah. Seperti halnya tokoh-tokoh lain di dalam buku ini, Columbus mudah terkena gangguan pelbagai komentar seakan-akan apa yang ia lakukan orang lain juga lakukan andai kata Columbus tidak pernah hidup di dunia. Eropa abad ke-15 berada dalam keadaan risau dan berkemelut. Dunia perdagangan berkembang. Penjelajahan daerah baru tak terelakkan. Bangsa Portugis nyatanya memang aktif amat mencari arus jalan baru ke timur, pada saat-saat menentukan sebelum Columbus.
Pendaratan Columbus oleh John Vanderlyn adalah mungkin sekali Amerika cepat atau lambat ditemukan oleh orang Eropa. Bahkan mungkin sekali kalaulah ada penundaan. Saatnya tidak begitu lama. Tetapi perkembangan berikutnya akan sangat jauh berbeda apabila Amerika ditemukan katakanlah tahun 1510 oleh ekspedisi orang Perancis atau Inggris dan bukannya tahun 1492 oleh Columbus. Dengan dalih apapun memang nyatanya Columbuslah orang yang menemukan benua Amerika. Kemungkinan keberatan ketiga adalah bahkan sebelum perjalanan Columbus banyak orang-orang Eropa abad ke-15 yang sudah maklum bahwa sesungguhnya bumi ini bulat bentuknya. Teori ini sudah diungkapkan oleh filosof Yunani berabad-abad sebelumnya. Dan pembenaran yang tak tergoyahkan dari hipotesa Aristoteles sudah cukup untuk meyakinkan kaum terpelajar Eropa di tahun 1400-an. Sementara itu, Columbus sendiri tidak terkenal orang yang menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Paling tidak, dia tidak berhasil melakukannya. Dia masyhur dalam hal penemuan dunia baru, yang baik orang Eropa abad ke-15 atau Aristoteles tak tahu menahu adanya benua Amerika. Akhlak Columbus tidaklah sepenuhnya dikagumi. Dia terkenal kikir. Sifat inilah yang menyebabkan dia menghadapi kesulitan memperoleh tunjangan dana dari Ratu Isabella karena Columbus terlampau menampakkan keserakahannya tatkala melakukan tawar-menawar. Juga walaupun tidak pantas menuduhnya menurut ukuran etika zaman sekarang dia memperlakukan orang-orang Indian dengan kekejaman yang sangat. Karena itu, daftar buku ini bukanlah terdiri dari orang-orang yang paling bijak bestari dalam sejarah, melainkan orang yang paling berpengaruh. Dan dalam kerangka ukuran ini Columbus menempati urutan nyaris paling atas. 10 Albert Einstein tahun 1879 sampai tahun 1955. Albert Einstein, tak salah lagi, seorang ilmuwan terhebat abad ke-20. Cendekiawan tak ada tandingannya sepanjang zaman. Termasuk karena teori relativitasnya. Sebenarnya teori ini merupakan dua teori yang bertautan satu sama lain. Teori khusus, relativitas, yang dirumuskannya tahun 1905 dan teori umum, relativitas, yang dirumuskannya tahun 1915, lebih terkenal dengan hukum gaya berat Einstein. Kedua teori ini teramat rumitnya. Karena itu bukan tempatnya di sini menjelaskan sebagaimana adanya. Namun uraian ala kadarnya tentang soal relativitas khusus ada disinggung sedikit. Pepatah bilang, semuanya adalah relatif. Teori Einstein bukanlah sekedar mengunyah-ngunyah ungkapan yang nyaris menjemukan itu. Yang dimaksudkannya adalah suatu pendapat matematik yang pasti tentang kaidah-kaidah ilmiah yang sebetulnya relatif. Hakikat, penilaian subjektif terhadap waktu dan ruang tergantung pada si penganut. Sebelum Einstein, umumnya orang senantiasa percaya bahwa di balik kesan subjektif terdapat ruang dan waktu yang absolut yang bisa diukur dengan peralatan secara objektif. Teori Einstein menjungkir balikkan secara revolusioner pemikiran ilmiah dengan cara menolak adanya sang waktu yang absolut. Contoh berikut ini dapat menggambarkan betapa radikal teorinya. Betapa tegasnya dia merombak pendapat kita tentang ruang dan waktu. Bayangkanlah sebuah pesawat ruang angkasa sebutlah namanya X meluncur laju menjauhi bumi dengan kecepatan 100.000 km per detik. Kecepatan diukur oleh pengamat, baik yang berada di pesawat ruang angkasa X maupun di bumi, dan pengukuran mereka bersamaan.
Sementara itu, sebuah pesawat ruang angkasa lain yang bernama Y meluncur laju pada arah yang sama dengan pesawat ruang angkasa X tetapi dengan kecepatan yang berlebih. Apabila pengamat di bumi mengukur kecepatan pesawat ruang angkasa Y, mereka mengetahui bahwa pesawat itu melaju menjauhi bumi pada kecepatan 180.000 km per detik. Pengamat di atas pesawat ruang angkasa Y akan berkesimpulan serupa. Nah, karena kedua pesawat ruang angkasa itu melaju pada arah yang bersamaan, akan tampak bahwa beda kecepatan antara kedua pesawat itu 80.000 km per detik dan pesawat yang lebih cepat tak bisa tidak akan bergerak menjauhi pesawat yang lebih lambat pada kadar kecepatan ini. Tetapi, teori Einstein memperhitungkan, jika pengamatan dilakukan dari kedua pesawat ruang angkasa, mereka akan bersepakat bahwa jarak antara keduanya bertambah pada tingkat ukuran 100.000 km per detik, bukannya 80.000 km per detik. Kelihatannya hal ini mustahil. Kelihatannya seperti olok-olok. Pembaca menduga seakan ada bau-bau tipu. Menduga jangan-jangan ada perincian yang disembunyikan. Padahal, sama sekali tidak. Hasil ini tidak ada hubungannya dengan tenaga yang digunakan untuk mendorong mereka. Tak ada keliru pengamatan. Walhasil, tak ada apapun yang kurang. Alat rusak atau kabel melintir. Mulus. Polos, tak mengecoh. Menurut Einstein, hasil kesimpulan yang tersebut di atas tadi semata-mata sebagai akibat dari sifat dasar alamiah ruang dan waktu yang sudah bisa diperhitungkan lewat rumus iwal komposisi kecepatannya. Tampaknya merupakan kedahsyatan teoritis, dan memang bertahun-tahun orang menjauhi teori relativitas. Bagaikan menjauhi hipotesa menara gading, seolah-olah teori itu tak punya arti penting sama sekali. Tak seorang pun tentu saja tidak membuat kekeliruan hingga tahun 1945 tatkala bom atom menyapu Hiroshima dan Nagasaki. Salah satu kesimpulan teori relativitas Einstein adalah benda dan energi berada dalam arti yang berimbangan dan hubungan antara keduanya dirumuskan sebagai E sama dengan mc/mc. E menunjukkan energi dan M menunjukkan massa benda, sedangkan C merupakan kecepatan cahaya. Nah, karena C adalah sama dengan 180.000 km per detik artinya merupakan jumlah angka amat besar, dengan sendirinya C2, yang artinya CXC karuan saja tak terpermanai besar jumlahnya. Dengan demikian berarti, meskipun pengubahan sebagian kecil dari benda mampu mengeluarkan jumlah energi luar biasa besarnya, orang karuan saja tak bakal bisa membikin sebuah bom atom atau pusat tenaga nuklir semata-mata berpegang pada rumus E sama dengan mc/mc. Haruslah dikaji pula dalam-dalam. Banyak orang memainkan peranan penting dalam proses pembangkitan energi atom. Namun, bagaimanapun juga, sumbangan pikiran Einstein tidaklah meragukan lagi. Tak ada yang cekcok dalam soal ini. Lebih jauh dari itu, tak lain dari Einstein orangnya yang menulis surat kepada Presiden Roosevelt di tahun 1939, menunjukkan terbukanya kemungkinan membikin senjata atom dan sekaligus menekankan arti penting bagi Amerika Serikat selekas-lekasnya membikin senjata itu sebelum didahului Jerman. Gagasan itulah kemudian mewujudkan Proyek Manhattan, yang akhirnya bisa menciptakan bom atom pertama. Teori relativitas khusus mengundang beda pendapat yang hangat. Tetapi dalam satu segi semua sepakat. Teori itu merupakan pemikiran yang paling meragukan yang pernah dirumuskan manusia.
Tetapi, tiap orang ternyata terkecoh karena teori relativitas umum. Einstein merupakan titik tolak pikiran lain bahwa pengaruh gaya berat bukanlah lantaran kekuatan fisik dalam makna yang biasa, melainkan akibat dari bentuk lengkung angkasa luar sendiri. Suatu pendapat yang amat mencengangkan. Bagaimana bisa orang mengukur bentuk lengkung ruang angkasa? Einstein bukan sekedar mengembangkan secara teoritis, melainkan dituangkannya ke dalam rumusan matematik yang jernih dan jelas sehingga orang bisa melakukan ramalan yang nyata dan hipotesanya bisa diuji. Pengamatan berikutnya dan ini yang paling cemerlang karena dilakukan tatkala gerhana matahari total telah berulang kali diyakini kebenarannya karena bersamaan benar dengan apa yang dikatakan Einstein. Teori umum tentang relativitas berdiri terpisah dalam beberapa hal dengan semua hukum-hukum ilmiah. Pertama, Einstein merumuskan teorinya tidak atas dasar percobaan-percobaan, melainkan atas dasar-dasar kehalusan simetri dan matematik. Pendeknya berpijak di atas dasar rasional seperti lazimnya kebiasaan para filosof Yunani dan para cendekiawan abad tengah perbuat. Ini berarti, Einstein berbeda cara dengan metode ilmuwan modern yang berpandangan empiris. Tetapi, bedanya ada juga. Pemikir Yunani dalam hal pendambaan keindahan dan simetri tak pernah berhasil mengelola dan menemukan teori yang mekanik yang mampu bertahan menghadapi percobaan pengujian yang rumit-rumit. Sedangkan Einstein dapat bertahan dengan sukses terhadap tiap-tiap percobaan. Salah satu hasil dari pendekatan Einstein adalah bahwa teori umum relativitasnya dianggap suatu yang amat indah, bergaya, teguh dan secara intelektual memuaskan semua teori ilmiah. Teori relativitas umum juga dalam beberapa hal berdiri secara terpisah. Kebanyakan hukum-hukum ilmiah lain hanya kira-kira saja berlaku. Ada yang kena dalam banyak hal, tetapi tidak semua. Sedangkan mengenai teori umum relativitas, sepanjang pengetahuan, sepenuhnya diterima tanpa kecuali. Tak ada keadaan yang tak diketahui, baik dalam kaitan teoritis atau percobaan praktek yang menunjukkan bahwa ramalan-ramalan teori umum relativitas hanya berlaku secara kira-kira. Bisa saja percobaan-percobaan di masa depan merusak nama baik hasil sempurna yang pernah dicapai oleh sesuatu teori. Tetapi sepanjang menyangkut teori umum relativitas, jelas tetap merupakan pendekatan yang paling diandalkan bagi setiap ilmuwan dalam usahanya menuju kebenaran terakhir. Meskipun Einstein teramat terkenal dengan teori relativitasnya, keberhasilan karyanya di bidang ilmiah lain juga membuatnya tersohor selaku ilmuwan dalam setiap segi. Nyatanya, Einstein peroleh hadiah Nobel untuk bidang fisika terutama lantaran buah pikiran tertulisnya membeberkan efek-efek fotoelektrik, sebuah fenomena penting yang sebelumnya merupakan teka-teki para cerdik pandai. Dalam karya tulisan ilmiah itu Einstein membuktikan eksistensi foton, atau partikel cahaya. Anggapan lama lewat percobaan yang tersendat-sendat mengatakan bahwa cahaya itu terdiri dari gelombang elektromagnet, dan gelombang serta partikel merupakan konsep yang berlawanan. Sedangkan hipotesa Einstein menunjukkan suatu perbedaan yang radikal dan amat bertentangan dengan teori-teori klasik. Bukan saja hukum fotoelektriknya terbukti punya arti penting dalam penggunaan, tetapi hipotesanya tentang foton punya pengaruh besar dalam perkembangan teori kuantum, hipotesa bahwa dalam radiasi, energi elektron dikeluarkan tidak kontinu melainkan dalam jumlah tertentu, yang saat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari teori itu. Dalam hal menilai arti penting Einstein,
Suatu perbandingan dengan Isaac Newton merupakan hal menyolok. Teori Newton pada dasarnya mudah dipahami, dan kegeniusannya sudah tampak pada awal mula perkembangan. Sedangkan, teori relativitas Einstein teramat sulit dipahami biarpun lewat penjelasan yang cermat dan hati-hati. Lebih-lebih rumit lagi jika mengikhtisarkan aslinya. Tatkala beberapa gagasan Newton mengalami benturan dengan gagasan ilmiah pada zamannya, teorinya tak pernah tampak luntur atau goyah dengan pendiriannya. Sebaliknya, teori relativitas penuh dengan hal yang saling bertentangan. Ini merupakan bagian dari kegeniusan Einstein bahwa pada saat permulaan, ketika gagasannya masih merupakan hipotesa yang belum diuji yang dikemukakannya selaku orang muda belasan tahun yang sama sekali tidak dikenal, dia tak pernah membiarkan kontradiksi yang nyata-nyata ada ini dan mencampakkan teorinya. Sebaliknya malahan dia dengan sangat cermat dan hati-hati merenungkan terus hingga ia mampu menunjukkan bahwa kontradiksi ini hanya pada lahirnya saja sedangkan sebenarnya tiap masalah selalu tersedia untuk memecahkan kontradiksi itu dengan cara yang halus namun cerdik dan tegas. Kini, kita anggap teori Einstein itu pada dasarnya lebih korek ketimbang teori Newton. Jika begitu halnya kenapa Einstein ditempatkan lebih bawah dalam daftar tingkat urutan buku ini? Alasannya tersedia. Pertama, teori-teori Newtonlah yang merupakan peletak dasar dan batu pertama ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Tanpa karya Newton, kita tidak akan menyaksikan teknologi modern sekarang ini. Bukannya Einstein. Ada lagi faktor yang menyebabkan mengapa kedudukan Einstein dalam urutan seperti yang pembaca saksikan. Dalam banyak hal, perkembangan suatu ide melibatkan sumbangan pikiran banyak orang. Ini jelas sekali misalnya dalam ihwal sejarah sosialisme, atau dalam pengembangan teori listrik dan magnet. Meskipun Einstein tidak 100% merumuskan teori relativitas dengan otaknya sendiri, yang sudah pasti sebagian terbesar memang sahamnya. Adalah adil mengatakan bahwa ditilik dari perbandingan arti penting ide-ide lain. Teori-teori relativitas terutama berasal dari kreasi seorang, si jenius dan si jempolan, Einstein. Einstein mendiskusikan teori-teorinya. Einstein lahir tahun 1879 di kota Ulm, Jerman. Dia memasuki perguruan tinggi di Swiss dan menjadi warga negara Swiss tahun 1900. Di tahun 1905 dia mendapat gelar doktor dari Universitas Zurich tetapi anehnya, tak bisa meraih posisi akademis pada saat itu. Di tahun itu pula dia menerbitkan kertas kerja perihal relatif khusus, perihal efek fotoelektrik, dan tentang teori gerak Brown. Hanya dalam beberapa tahun saja kertas-kertas kerja ini, terutama yang menyangkut relativitas, telah mengangkatnya menjadi salah seorang ilmuwan paling cemerlang dan paling orisinal di dunia. Teori-teorinya sangat kontroversial. Tak ada ilmuwan dunia kecuali Darwin yang pernah menciptakan situasi kontroversial seperti Einstein. Akibat itu, di tahun 1913 dia diangkat sebagai mahaguru di Universitas Berlin dan pada saat berbarengan menjadi direktur lembaga fisika, Kaisar Wilhelm, serta menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia. Jabatan-jabatan ini tidak mengikatnya untuk sebebas-bebasnya mengabdikan sepenuh waktu melakukan penyelidikan-penyelidikan, kapan saja dia suka.
Pemerintah Jerman tidak menyesal menyiram Einstein dengan sebarisan panjang kedudukan yang istimewa itu karena persis 2 tahun kemudian Einstein berhasil merumuskan teori umum relativitas. Dan tahun 1921 dia memperoleh hadiah Nobel. Sepanjang paruhan terakhir dari kehidupannya, Einstein menjadi buah bibir dunia. Dan hampir dapat dipastikan dialah ilmuwan yang masyhur yang pernah lahir ke dunia. Karena Einstein seorang Yahudi, kehidupannya di Jerman menjadi tak aman begitu Hitler naik berkuasa. Di tahun 1933 dia hijrah ke Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Bekerja di lembaga studi lanjutan tinggi dan di tahun 1940 menjadi warga negara Amerika Serikat. Perkawinan pertama Einstein berujung dengan perceraian. Hanya perkawinannya yang kedua tampaknya baru bahagia. Punya 2 anak, keduanya laki-laki. Einstein meninggal dunia tahun 1955 di Princeton. Einstein senantiasa tertarik pada ihwal kemanusiaan dunia di sekitarnya dan sering mengemukakan pandangan-pandangan politiknya. Dia merupakan pelawan teguh terhadap sistem politik tirani, seorang pendukung gigih gerakan pasifis, dan seorang penyokong teguh Zionisme. Dalam hal berpakaian dan kebiasaan-kebiasaan sosial dia tampak seorang yang individualistis. Suka humor, sederhana dan ada bakat gesek biola. Tulisan pada nisan makam Newton yang berbunyi, "Bersukarialah para arwah karena hiasan yang ditinggalkannya bagi kemanusiaan." Sebetulnya lebih kena untuk Einstein.